Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin wa hafizallahu min kulli syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah. La ilaha illallah. Babul udhiyah, bab menerangkan tentang kurban. Ya. Makna kurban secara bahasa adalah umum. Setiap pengorbanan yang kita lakukan, baik itu dengan harta, tenaga, doa, apapun, maka itu namanya berkorban secara bahasa umum. Ada orang berkorban dengan hartanya di jalan Allah, maka itu namanya berkorban. Ada orang membantu dengan tenaganya, maka itu berkorban juga maknanya. Secara bahasa pengorbanannya tadi. Nah itu. Ada orang berkorban dengan doa saja, berkorban juga, karena jelasnya doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Makanya di akhir zaman ini yang paling hebat senjata itu adalah doa. Ya, doa terutama kita yang berjamaah ini sangat penting. Mendoakan seluruh kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW agar semuanya dapat ampunan, dapat rahmat, dapat keselamatan. Terutama kita sembahyang hajat tadi dinyatakan untuk mendoakan saudara kita di Gaza, di Palestina, dan juga saudara kita yang lagi berhaji, dan semuanya dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Nah itu. La ilaha illallah. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Nah itu. Adapun berkorban secara agama, itu adalah penyembelihan unta atau sapi atau kambing. Nah, pada hari Raya Idul Adha, dari waktunya selesai sholat Id, jadi selesai sholat Id sampai hari raya Tasyrik 11, 12, 13 sebelum masuk ke malam 14. Nah itu dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berkorban, kenapa pengen berkorban? Kada nyaman, aku berduit yang di kampung. Jangan enggak, itu karena Allah berkorbannya. Kenapa pengen berkorban? Mon aku kada sampai tiurang gila. Kenapa pengen berkorban? Biar aku dipadahkan berkorban. Ya. Nah, jadi jangan sekali-kali niat berkorban kita itu karena selain mencari ridho Allah. Apalagi berkorban biar viral. Nah, ini di akhir zaman orang beramal ibadah itu kenapa ada paham jolon? Pingin dilihat manusia, ada hendak dilihat Allah. Pingin dikenal manusia, inya beramal. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini akhir zaman. Pokoknya juga guru semua bahari.
penyakit orang Martapura, penyakit orang Banjar, sebutingnya jadi sidin. Ya, ketujuh betampai. Ya, ketujuh minta hargai. Kan betampai itu minta hargai. Ya, mun ini hilang jadi wali berarti sidin. Atau bukti kan diri sidin di akhir zaman. Ya. Lain kita membawa tadi untuk memberikan contoh. Itu pun kalau kita kuat hati. Ya. Mun kada kuat. Nah, yang ada kita binasa juga. Nah, makanya perlu kita ilmu. Kalau ingin beri contoh orang lain harus kuat hati kita dulu. Ya Allah, maafi ulun. Ulun ingin bertampai bersedekah. Ulun ingin bertampai beramal soleh mengajak orang. Ulun yakin nih hati ini pasti ria udah. Ujub tuh ada ria. Tapi ampuni ya Allah. Niat ulun bukan ingin dipuji manusia kada. Pingin menampakkan ulun beramal soleh di hadapan orang ini bersedekah biar orang melihat memberikan contoh agar orang mau pati. Nah itu ada ilmunya. Ada sekedar menampakkan di hadapan orang pun kita beramal soleh. Harus ada bisi guru yang melatih hati kita. Yang membimbing isi hati kita itu harus ada. Ada kawas asalan kita yang ada kena. Nah khawatirnya di catatan malaikat ada, di sisi Allah ada. Maksudnya apa? Di catatan malaikat ada sembahyang, puasa, berzakat, berkorban, berhaji, berinfak. Iya. Tapi pas di sisi Allah semuanya itu ya Allah nih ya Allah. Ya malaikat catatan hamba pian luar biasa. Malaikat engkau tidak tahu apa isi hatinya. Aku yang tahu ya Ta'ala. Ternyata tujuannya bukan karena aku. Karena dia, karena ujub. Nah, semuanya ditolak Allah. Nah, itu makanya disitulah para ulama. Mereka ketika menjelang sahur itu mereka memfokuskan hati mereka, menganggap diri mereka ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Wahai Tuhanku, ulun tidak bisa amal, seluruh amal ulun walaupun ada semuanya maksiat, semua campur ria, ujub, sum'ah, sombong, ampuni ya Allah. Itu orang-orang wali itu berdetan kayak itu di waktu sahur itu. Makanya wabil asharihum yastaghfirun. Amalan yang paling afdal ketika sahur di samping sholat malam adalah meminta ampun. Cuma minta ampunnya awan hati, bukan sekadar dimuntung astagfirullah, bukan itu aja. Muntung dapat pahala, cuma hati yang Allah lihat. Makanya di antara tiga golongan yang gara-gara tiga golongan ini ya Rasulullah SAW, Allah kada jadi menurunkan azab siksa bala di kampung itu. Di antaranya apa? Orang yang di waktu sahur meminta ampun agar dirinya dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang hidup apalagi yang telah meninggal dunia. Nah ini. Jadi kalau orang bangun waktu sahur mendoakan ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad, maka orang itu yang menolak bala di kampung. Iya, sadar kada sadar orang yang maksiat, ya, padahal gara-gara maksiat harusnya bala di kampung itu turun. Tapi karena ada satu orang, apalagi dua, tiga, apalagi banyak, masya Allah bala itu tidak jadi turun. Bahkan hebatnya nih orang yang waktu sahur minta ampun kepada umat Rasulullah biar keampunan, yang maksiat dapat hidayah. Nah, ini hebatnya. Makanya Syekh Saman Al-Madani, kenapa pangkat sidin derajatnya tinggi di sisi Allah? Karena mengamalkan doa. Nah, Allahumma gfir li ummati, ini doa nih, bukan doa sembarangan ini, jangan sekedar dibaca aja. Jangan sekedar kita mendengar manakib tiap para kaulan si seman nih. Ya ada. Rancak kita. Wah, di antara wasiat Syekh Saman Al-Madani, barang siapa yang membaca Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati, Allahumma jibur ummati, berturut-turut 4 kali habis sholat subuh tanpa disenangi perkara dunia, maka orang itu dicatat sebagai orang martabat wali kutub. Maksudnya apa? Ketika wali yang mengamalkan itu tinggi pangkatnya, maka yang 4 mengamalkan tadi digabungkan dengan sidin. Itu maksudnya. Bukan orang tadi jadi wali juga digabungkan di catatan mereka.
masuk dalam catatan wali-wali Allah. Ya. Nah, itu. Jadi jangan kadang minta ampun di waktu sahur. Dia minta ampun kepada Allah. Walaupun ya ulama paling sedikit tahajud itu minta ampun dah. Saking ini diamalkan bukan karena kita waktu sehat, luang waktu ada, waktu garing, nah amalkan yang ringan. Waktu kita sehat, sembahyang, wudu kalau bisa, taubat, hajat, ya kada baca salawat, baca istighfar, baca Quran, kada lawas subuh misalkan. Nah itu hebat. Cuma pulang kalau kita ada kodoan, jangan berani-berani sembahyang sunnah. Jadikan seluruh sholat sunnah kita itu kodoan. Kalau 4 rakaat kita kodok zuhur, asar atau isya. Kalau itu sunnah 2 rakaat kita kodok subuh. Ya, kalau di hadapan orang yang 2 rakaat jangan berkunut. Kalau kita di rumah pakai kunut. Agar apa? Suruh ibadah kita diterima. Karena dalam kitab Marakil Ubudiyah Syarah Bidatul Hidayah Al-Ghazali Syekh Nawal Bantani jadi ada situ kalam siapa man sagalatul faraidu fahuwa ma'dzurun wa man sagalatul sunanu nawafilu fahuwa magrurun Qamas radhiyallahu anhu. Siapa yang tersibukkan dirinya oleh yang wajib-wajib, ingat lagi sembahyang sunahnya kau beliau, pokoknya yang wajib aja sibuk gawian, maka orang itu dimaaf. Tapi kalau disibukkan gawian yang sunah-sunah, yang wajib ditinggalkan, itu namanya magrurun, tertipu oleh setan. Setannya memainkan. Kenapa? Karena ilmunya kada bisi. Nah, kayak kita misalnya qobliyah maghrib yang ada kodoan, ya walaupun kada ada kodoan, kita pakai kodo subuh saja. Aku di hati nih kodo subuh dan qobliyah maghrib. Allahu Akbar. Jadi pahalanya wajib. Siapa tahu bahari kita ada kodoan, kita mungkin ya kada sadar tah Fatihah kita kan 1 huruf yang kada terdengaran atau tahiyat kah. Nah itu kan 1 huruf aja Fatihah kada kita mendengar di telinga, kada sah sembahyang kita. Dengan ada muqaddah tadi bahwa ada tambalnya. Nah ini penting bian, sangat penting. Ya, guru sekolah ada bahari di sini. Kita yang Tuhan di sini jangan sunnah lagi, kodok semuanya di sini. Ingat benar lu. Ulun bila sembahyang maghrib kah, bila sawat qobliyah ulun sembahyang maghrib, kodo maghrib 3 rakaat. Jangan aneh melihat ulun aja anu aja sembahyang maghrib dulu ada ulun kodo dulu. Jadi kodo dapat, qobliyah dapat, 2 dapat. Dah mohon kodoan lalu qobliyah aja, sunnah aja dapat. Ya, kita harus bisnis dunia aja harus untung banyak, bisnis akhirat harus gana juga untung. Apalagi Ramadan bian, jangan sekali-kali nah Ramadan itu kita sembahyang sunnah jangan. Berarti kayak apa aja? Jangan tarawih, jangan sembahyang sunnah tarawih, jangan sembahyang sunnah kodoan jangan sembahyang tahajud sunnah tahajud jangan sembahyang qobliyah badiah jangan. Maksudnya apa? Niatkan semua sunnah tadi yang wajib. Tarawih niatnya qolu subuh. Walaupun jadi imam, kalau jadi imam tarawih qolu subuh, muntungnya biar aja usolli sunat tarawih, tapi hati qolunya ngelihat Allah itu bukan muntung, hati kita. Nah, saja qolu subuh dan tarawih. Allahu Akbar. Ya. Pahala wajib di Ramadan 70 kali lipat. Ya ada. Nah, ini yang berilmu enggak mana pahalanya. Yang kada berilmu sembahyang sunnah tarawih aja padahal kodoan masih banyak bahari. Nah, itu untungnya kalau kita belajar. Nah, maka belajar atau kayak kita nih kurban. Ya, dikira dapat pahala padahal ada. Kenapa? Niatnya salah, pingin dipuji orang. Pingin diketahui orang. Karena kada nyaman, karena itu jangan, karena itu al-ikhlas al-amalu lillahi wahdah. Ikhlas itu beramal kan tapi ngalih ikhlas, memang ngalih. Kada ada yang anak bawa ikhlasnya kita, tapi yang berilmu, ya Allah ampuni ulun berkorban kada kenabian, ampuni ulun, maka diterima, tetap dicatat sebagai ikhlasnya. Nah itu ilmunya. Nah, maka kada bisa ilmu, ngalih je ikhlas, memang ngalih.
Ada yang kita nih ada yang kada ikhlasnya ada. Semua amal kita pasti masuk riya ujub. Tapi jauh ulama Pak Mal Wadawi lagu cuma dalam kitab Sarah Jubat ada Zubat Syekh Ibnu Rusal mengatakan dalam bab tasawuf terakhir itu karena ada muqaddimah, ada bab ibadah, ada muamalat, ada jinayat, ada terakhir itu bab tasawuf. Dalam situ bab tasawuf terakhir ya 1000 bait fa'mal tetap Anda beramal. Wadawil ujuba obati ujub harian ujub Anda sembahyang Allahu Akbar kita merasa diri kita ujub kada ingat sholat ini adalah pertolongan Allah, nikmat Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, perbuatan kada ingat itu masuk ujub berarti kan ya. Ketika masuk ujub wadawil ujuba obati ujub Anda itu bagaimana kun mustaghfira lakasi sesali hati Anda, minta ampun dalam hati Anda, ya Allah ampuni ulun kada kawa beadab merasa ulun beribadah. Dia jangan dimontung batal dimontung di hati ya di hati ya rasa kita nih bismillahirrahmanirrahim. Wah aku yang bersuara ujub dah ria sudah dosa dah kita cuma yang bisi ilmu kau menyetel hatinya ilmu niat ikam salah astagfirullahaladzim di hati nih ya Allah ampuni ulun ya Allah dan ulun kau melatih bahwasanya ibadah ulun sembahyang ini adalah anugerah nikmat daripada pian ya Allah. Nah kau bulik tadinya sembahyang Pak kun mustaghfiran fa innahu yukaffaru hendak cepat minta ampun sesali kesalahan Anda ketika beribadah minta ampun kepada Allah nisa fa innahu yukaffaru maka istighfar tadi mengkifarati kesalahan dalam ibadah kita yang masuk riya ujub sum'ah. Nah, jadi bersih. Disitulah makna daripada firman Allah Ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Disitulah makna daripada hadis Nabi Muhammad SAW wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hanya saja suruh kebaikan hamba itu bisa menghapuskan segala kesalahan hamba. Kenapa? Hebatnya umat Rasulullah. Satu kebaikan kita gawi 10 ganjarannya. Bahkan bisa 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin mudha'afah. Yang tidak ternilai bandingannya tidak terhitung. Tergantung keikhlasan hamba. Berniat kebaikan tapi kada tegawi dapat satu kebaikan. Ada hamba berniat keburukan, aku jinya hendak mencontan, naudzubillah min dzalik. Lalu tegawi satu kesalahan saja. Ketika inya kada tegawi berniat keburukan teh sempat bertobat, maka dapat satu kebaikan. Subhanallah. Nih, mun kita lihat ini pian umatnya Rasulullah menggawi kebaikan, ya amal keburukannya 100. Tapi kebaikannya 10 hilang nggak ada? Hah? Gawiannya 100 maksiat, tapi amal kebaikan 10. 10 tadi dikali 10 berapa? 1000. Hebatnya umat Rasulullah ini ya. Kalah menang. Nih gawian sama. Ya. 100 kebaikan. 10 aja, 10 kebaikan ini 100 kejahatan masih menang 10 kebaikan daripada 100 kejahatan ini. Jadi jangan kita berani mencap umat Nabi Muhammad ini dengan kafir, musyrik, apalagi su'ul khatimah neraka. Hati-hati. Kalau ini bertobat, tobatnya itu bisa mengkifarati seluruh dosa-dosa yang terdahulu. Wah, hebatnya umat Rasulullah ini. Disitulah kita baik sangka. Menganggap diri kita lebih orang lain lebih mulia daripada kita. Maksudnya kada tahu amaliyah apa yang bisanya ternyata yang bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu kita rahasia Allah taala. Ya, makanya sirrullah fi ibadihi. Rahasia Allah kepada hamba-hambanya. Kada tahu kita. Jangan kita menganggap walaupun kita bagus pakaian ini kalau kita yang hebat belum tentu. Ya, belum tentu. Yang menentukan baik keadaannya itu bukan diri kita, Allah. Ya, juri itu yang menentukan berhasilnya. Ya, orang itu di akhirat adalah Allah.
Tapi kalau di dunia jurinya ya manusia. Ya kada bila banyak ini gawian ini hebat. Ini hebat. Di sisi Allah belum tentu. Kadang yang dilihat kadang kelihatan barang yang biada ternyata derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah para aulia saleh itu kadewani mereka. Walaupun ilmunya sempurna, ma'rifatnya sempurna, ibadahnya 24 jam, tapi masih mengaku diri mereka, iya, masih meminta wahtim lana bil husna. Ya Allah, wafatkan kami dengan husnul khatimah. Fa innana zalamna, kami ini banyak menzalimi diri kami. Wa anfusana, fa innana zalamna anfusana wa khunna, dan kami ini banyak khianat ya Allah. Iya. Naqulu bil lisani, kami ini banyak berpandil dengan ucapan kami. Malaisa fil janani, tapi kada sesuai dengan hati kami. Na'mur bima la na'mal, kami memerintahkan orang kebaikan sedangkan kami kada menggawi. Wa nati ma la najhal, malah kami yang menggawi yang kada bagus tadi. Nura'il khalaiq, kami ini riya. Kami ini riya ya Allah, amal ibadah kada ada yang ikhlasnya. Walil wara nunafik, dan kepada manusia ini kami menampakkan pakaian yang bagus padahal di dalam kami ini lebih buruk daripada iblis setan gawian kami. Wah, ini pengakuan orang yang tinggi makamnya di Allah Ta'ala, yang waktunya 24 jam itu ibadah, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sudah dikisahkan kisah beliau, luar biasa. Jadi kita ilmu kalau sempurna, amal kalau sempurna, hati rigat, mengaku bersih lah, surga Firdaus, wah syaratnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita ya kan. Jadi pernah penting kita minta bimbingan kepada Allah. Makanya la ilaha illallah, ya Allah berikan bimbingan kepada ulun, anak cucu ulun di zaman yang penuh fitnah, yang penuh maksiat. Bimbingan kepada istri ulun ya Allah, banyak gangguan kepada anak ulun. Wah, ulun kada kau pengen menjaga diri ulun aja ngalih menjaga, apalagi anak bini ulun. Bimbing ya Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Digur sompol dituntun, tuntun ya Allah. Kalau orang tuh anak dituntun, kira-kira anaknya teburirit lah. Ada yang menarik, dituntun. Ditarik orang. Bah nukar mainan. Bah anu kesana. Jangan. Dituntun, diikuti. Maka kalau doa kita nih berjamaah mudahan dikabulkan Allah. Ihdinas shiratal mustaqim ya Allah, tuntunlah, bimbinglah kita semuanya. Setumat aja pian, kalau orang Allah hendak mengubah nih yang tadinya cinta kepada wali, yang tadinya cinta kepada habaib, sedikit aja yang muqallibul qulub timbul memusuhi, timbul benci dengan wali. Setumat aja, setumat aja. Makanya disitulah kita khawatir banyak yang menangis. Jadi Al Haddad yang merasa aman imannya dicabut, maka akan dicabut Allah. Hati-hati deh. Merasa aku sembahyang sudah, aku berimpak haji sudah, zakat sudah, selamat. Hati-hati, khawatir imannya dicabut. Makanya Sidin Al-Haddad ya ditakoni, wahai Habib, pian pilih mana? Meninggal husnul khatimah di ya, meninggal husnul khatimah di muka, di luar, atau pian mati beriman di muka pintu sini. Ya, pilih sini aku yang parah aja gitu, mati berimannya dulu. Mun kesana kini belum tentu lagi anu sampai. Kita kan merasa aman, santai aja dulu. Santai aja dulu. Ya kadang santai aja dulu. Kenapa kita jangan santai? Setan tidak santai. Setan 24 jam akan berusaha dalam hadis qudsi. Ya setan biizzatika wa jalalika, dengan keagungan dan kemuliaan ya Allah. Ula uguyanna ibna Adam. Ulun akan senantiasa menyesatkan manusia ini selama ajal rohnya masih dikandung badannya. Berarti apa? 24 jam kita gurung setan main.
Ya, tapi jawab Ta'ala dengan kemuliaanku dan kebesaranku, selama mereka mengakui diri mereka salah, aku akan ampuni dosanya. Alhamdulillah, Allah sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, keluarga kita dan kaum muslimin di jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya, dan semoga kita semuanya wafat dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita dan kaum muslimin terutama yang kita hadiahi ini dan guru-guru kita, orang tua kita semuanya mukmin muslimat, dan dijadikan kuburan semuanya raudhah min riyadil jannah, dan kita mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah, surga firdaus bighairi hisab bersama Nabi kita Muhammad SAW ala dinah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama isamuhu Nabi sababi Allah tagasyu bi rahmatil maghfirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi masjidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم وفقنا في هذه الساعة الشريفة المباركة بالخيرات. اللهم لا بد في أعمالنا من سوء الأدب. تجاوز عنا يا رب العالمين وارزقنا الإخلاص والقبول والإقبال. اللهم وصي صوب ذلك من هدية واصلة ورحمة منك نازلة بركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيب شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنة رافعنا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين. سنة لكلنا الصحابة الخرابة والتابعين وتابعين بسنة يوم الدين. سنة جميع الأولياء والشهداء وسنة رشدنا وكانوا حلة من شريك الأرض مغربها سوسنا من يسمون بسببهما المرحوم أبي وحيدي بن بدري سنة رهي محمد عبد الله بن بدر وصولهما وفروض الكريم أجمعين. ورحم والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم قرابتنا قرابتكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين سسن من لا سائر ولا ذاكر. اللهم أوصي صوب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل فداء له من النار، رزقا له من النار، شراء له من النار، نجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم واشر في زمرة النبيين الصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minkum taqabbal ya karim. Minta ampun, minta ridhanya. Terima kasih kehadirannya. Mohon doa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah la quwwata